Halo, kembali bersama saya. Kali ini saya akan memberikan tips untuk menghindari para penipu di Shanghai. Pertama adalah tempat penitipan luggage. Waktu itu saya datang dari Hangzhou ke Shanghai naik tren. Habis itu saya keluar dari pintu keluar tren dan di sana saya diberhentikan sama satu orang security wanita dengan memakai perlengkapan baju security. Dan karena itu security, saya berhenti saja. Saya pikir kan tidak apa-apa, tapi ternyata dia menyuruh saya untuk menaruh luggage saya atau koper saya di tempat penitipan barang. Tapi saya pikir saya mau langsung ke hotel, buat apa saya titip barang saya. Dan dia terus memaksa saya untuk menitip, dan kita sempat adu pertengkaran dengan bahasa yang saya bisa dan dia dengan bahasa Cinanya, dan kita tentu saja tidak mengerti. Dan akhirnya setelah 10 menit akhirnya dia bertanya mau kemana. Saya bilang mau ke hotel ini, dan dia bilang, oh saya punya taksi kalau gitu. Dia bilang gitu. Oh, akhirnya saya mengerti bahwa dia tricky. Dia bekerja sama-sama dengan tukang taksi supaya mendapatkan klien dari saya. So, saya hanya pergi saja dan marah sekali karena tahu saya sudah ditipu dan habis waktu sekitar 15 menitan. Dan teman-teman tahu kalau ada pengalaman seperti itu, just ignore them. Oke? Dan kedua adalah pedagang asongan. Waktu itu saya pergi ke Cina itu sekitar suhunya minus 10 sampai 15. Mungkin, saya tidak tahu. Kira-kira. Jadi cuacanya dingin sekali. Waktu itu saya hanya memakai topi tipis sekali dan tidak menutup sampai ke telinga saya. Dan telinga saya sakit dan beku. Akhirnya saya melihat ada tukang asongan untuk penutup kuping. Akhirnya saya beli dan saya mencoba bertanya berapa harganya, mungkin sekitar 5 yuan. Dan waktu itu saya tidak punya uang receh, jadi saya kasih sekitar 50 yuan. Dan apa yang terjadi? Dia memberikan kembalian 40 yuan. Jadi hati-hati. Untuk teman-teman, kalau misalnya mau beli di pedagang asongan, kasih uang pas aja, karena mereka curang sekali. Dan yang ketiga adalah untuk tea festival. Saya waktu itu mau pergi ke tempat objek turis, tapi saya lupa namanya. Dan di sana saya jalan sendiri, dan akhirnya saya stuck dan harus bertanya. Nah, ada orang yang kira-kira available untuk ditanya. Dan dia bertanya, ada apa? Dia bilang gitu. Dia bilang, saya bertanya untuk tempat yang saya tuju, dan dia bilang tutup. Dan akhirnya saya bilang, waduh, saya harus kemana? Karena tujuan saya hari ini hanya mau ke tempat itu. Dan dia bilang, oh saya mau ke tea festival, kalau mau ikut. Dia bilang kalau mau join sama saya. Ya tentu saja, saya pikir dia turis karena ya, they just look like tourists, I don't know. So saya percaya dan pergi. Dan waktu itu tea festival itu adalah seperti ada sebuah toko, dia menyediakan beberapa contoh fresh tea untuk kita coba. Dan kita mencoba sekitar 5 jenis teh. Sehabis itu dia bertanya kepada saya teh mana yang saya suka, dan saya bilang nomor 2. Dan dia mulai menawarkan apakah saya mau beli atau enggak, dan saya bilang oh tidak gitu. Jadi saya, dan harga untuk 5 orang dan 5 jenis teh itu adalah sekitar 500 yuan, dan kita harus sharing sekitar 100. Akhirnya saya bayar 100, dan habis itu kita pulang,
dan mereka pulang begitu saja dan hanya say goodbye, dan saya berpikir I just feel like so expensive that day. So jadi saya pulang ke hotel dan saya mulai bercerita kepada resepsionis saya, dan dia bilang, oh itu ditipu gitu. So teman-teman, kalau kamu mau ke tea festival, mungkin kamu harus pergi sendiri saja, tidak perlu diajak orang yang kamu pikir mereka adalah turis juga. Jadi hati-hati. Kita nggak tahu seperti itu, seperti terhipnotis dan kita ikut saja. Jadi hati-hati. Dan untuk yang terakhir adalah nanya jalan sama tukang taksi. Jadi jangan pernah nanya jalan sama tukang taksi. Karena walaupun dekat, dia tidak akan memberitahu dia maunya kita naik taksi itu. Jadi kemarin saya nanya untuk pergi clubbing di tempat clubbing terkenal di Shanghai. Saya lupa namanya, mungkin 100 atau 300 atau 200, I don't know. Saya lupa. Nah, saya pikir ya saya pergi aja jalan, dan saya lihat ada beberapa orang ngegrup begitu dengan berpakaian seksi dan sepertinya bagus, dan saya pikir mereka akan clubbing. So I just follow them, dan akhirnya kita sampai ke tempat yang saya mau. So teman-teman, itulah trik dari saya. Kalau ada pertanyaan, bisa tulis pertanyaan dan nanti saya akan jawab. Jangan lupa subscribe, soalnya saya akan membuat video-video yang lebih menarik lagi. Bye-bye.